Kemarin kita sudah sampai di transistor, parameter Pi dengan rangkaian SWAM ya. Terakhir kita hitungan kita, di mana tujuannya adalah untuk membuat supaya output kita itu lebih stabil terhadap perubahan arus, perubahan suhu, kenaikan suhu ya, juga terhadap jika pengganti transistor walaupun jenisnya sama. Karena transistor tersebut betanya atau VFE-nya adalah tidak satu nilai ya, IRF-nya cukup jauh. Sehingga dengan menambahkan tahanan SWAM, jadi pada saat AC dia ada umpan balik negatif ya, feedback negatif supaya membuat pada saat arus IC naik, otomatis kan daya output akan naik. Pada saat yang bersamaan dia akan menaikkan arus IE. Arus IE naik akan mengurangi nanti menaikkan tegangan VE. Tegangan VE akan menurunkan arus IB. IB turun, isi akan turun lagi. Nah, seperti itu di umpan baliknya ya. Sehingga outputnya ini akan lebih stabil terhadap jika suhu naik, jika arus IC naik, atau jika pergantian transistor yang betanya melebihi lebih besar dari sebelumnya. Sehingga nanti output ini akan lebih stabil. Walaupun ada perubahan, perubahannya sangat kecil. Tetapi ada juga kekurangannya atau resikonya. Jadi besar penguatan kita akan berkurang. Jadi tidak semuanya, setiap diambil perubahan itu tidak semuanya akan kita dapatkan yang baik-baiknya saja ya. Jadi ada keuntungannya, ada kerugiannya. Nah, ini contoh yang kemarin kita ambil sama ya. Jadi kalau yang sebelumnya, rangkaian sebelumnya tanpa SWAM ya. Ini kalau untuk tegangan DC-nya harus ini sama ya, 1 kilo ya. Jadi kalau kita ambil, nanti saya inikan dulu yang simulasinya aja langsung kita ini ya. Karena itu kemarin udah kita hitung. Bentar saya ambil dulu. SWAM. Biar langsung dayanya saja ya. Kita gunakan wattmeter. Ini rangkaiannya sama. Ya. Ini tanpa SWAM 1 kilo ya. Jika ini dayanya langsung saya ambil. Dari inputnya 731 atau 732 picowatt menjadi 1 mikrowatt ya. Ini tegangannya ya, tegangannya, ini dayanya ya. Ini kita ambil daya saja. Nah, dengan SWAM 1 watt tadi ya di sininya ya. Akhirnya sama 10 kilo ya. 180 dengan 820 sama 600. Jadi dari sisi daya dia akan turun ya. Kita ambil wattmeter juga ya. Ini tadi ininya sama 2 mili ya. Ini saya ambil dulu yang sama. Susah kalau 2 mili juga sama, benar kita samakan ya. Dengan input yang sama ya.
dari sisi keamanan itu akan lebih tinggi. Nah, ini sama 2 mili ya. Inputnya 2 mili watt. 2 mili ya. Jadi dia inputnya hanya 18 nano dibandingkan dengan jika tanpa SWAM adalah 1 mikro. 1 mikro berarti 1000, kalau nano dijadikan 1000 nano ya. Sedangkan kalau SWAM dia hanya 18 dari 1018 ya. Katakanlah 20, 1000 bagi 20, 500 kali turunnya. Tetapi, nah, tetapinya rangkaian ini akan sangat stabil terhadap perubahan arus, perubahan suhu, ya, kenaikannya ya, perubahan itu kenaikan ya. Kalau turun kita nggak masalah, yang masalah adalah kalau dia melebihi daya yang diinginkan. Dan pergantian transistor yang sama. Nah dia contohnya 2N3904 ini, dia bergerak dari 100 sampai 400 ya. Itu kan sangat sangat jauh sekali. Daya memang sangat turun ya. Sama-sama input 2 mili ya. 2 mili. Ini juga 2 mili. 2 mili ya, sama-sama 2 mili. Daya ini 1 mikro tanpa SWAM, dengan SWAM hanya 18 nano. Atau kalau kita belakan 20 lah, itu baru 500, 1/500-nya ya. 500 kali. Tetapi, nah jika outputnya besar, nah, di sini bisa cacat. Ya. Sini juga cacat. Tetapi yang SWAM tidak cacat. Nah, di situ digunanya ya. Jadi SWAM itu dia adalah untuk sinyal-sinyal yang besar ya, sehingga dia tidak cacat. Nah, itu gunanya SWAM. Jadi ada keuntungannya dan juga kerugiannya. Ini kita hitung kemarin ya. Nah, karena dia akan turun, lebih turun ya, daripada tahanan tanpa SWAM, tanpa SWAM dari sini ya, pembenaman istilahnya, membenamkan pengaruh dari beta dan arus IC ya. Tujuannya SWAM ini. Ditulis RE kecil ya, karena di tahanan emitter. Nah, kita hitung kemarin, kalau kemarin dia hanya tegangan inputnya adalah IB dikali beta RE, nah sekarang dia IB dikali beta RE ditambah dengan RE kecil ya, tetanan SWM-nya. Sehingga RE aksen yang hanya puluhan ohm ditambah dengan 180 ohm. Akan impedansi basisnya akan naik. Nah, kalau ini naik tentu dia akan menurunkan impedansi tingkat. Karena paralel ya. Maka jika ada yang naik, dia akan menurunkan yang kecil. Nah, kemarin kan tanpa ini, nah sehingga nanti dia Z-in base-nya akan naik. Kalau kemarinnya hanya 200 dikali 27, ya jadi 4 ini ya, 4,5 lah ya, 5 kilo kemarin, sekarang dia 40,5 kilo. Sehingga impedansi inputnya akan turun. Ya. Kemarin dia 1,8, dia akan turun sedikit 1,72. Ada tidak mungkin lagi jauh ya. Akan di bawah 2,2 kan 1. Kalau kemarin 1,8. Sekarang 1,8 paralel dengan, karena ini nggak ada kemarin yang kecil ya. 1,165 kemarin kan. Sehingga nanti ini tergantung dari RG-nya ya. Nah, kita lihat penguatannya. Penguatannya kemarin dari 100, kemarin ini nggak ada ya. 2,65 kemarin RC-nya dibagi dengan 22, dapatnya 100 kemarin ya, 100 lebih. 265, ini kan 2.650 dibagi 22 ya, 100 lebih. Sekarang dapatnya hanya 13. Sekitar 10%-an juga tadi kan. Dapatnya. Sehingga dia bisa dengan input yang cukup besar. Lihat inputnya 500, ini mili ya, 5 milivolt ini. 50 milivolt ini ya. Nah, kalau ini 50 mili tanpa rangkaian SWAM, dia akan cacat. Nah, kalau dia tidak cukup,
tadi sangat kecil ya, sangat kecil. Sehingga kita perlu juga menggandeng untuk menambah output yang lebih besar tetapi lebih stabil. Dua-duanya kita buat stabil. Tetapi ini boros seperti ini. Biasanya yang output akhir lah yang harus kita buat stabil karena inilah kebeban ya. Biasanya sebelah sini nanti kita lihat simulasinya saja untuk ininya ya. Yang ini kita hitung, nanti kita lihat simulasinya. Jika ini kita buat kalau swam tanpa apa? Kaskade kemarin ya, rangkaian kaskade tanpa swam, lihat yang ini dia 100 ya, ini kalau gua dia ini menjadi jauh lebih kecil ya 30-an ya. Turun tingkat pertamanya. Nah, sudah tingkat pertamanya ini turun, kenapa? Bebannya adalah Z estate tingkat 2 bukan beban akhir gitu ya. Sehingga dia akan penguatannya lebih kecil. Nah, tapi nanti penguatannya dikali dengan penguatan tingkat akhir. Nah, sehingga nanti di sininya kita buat ini supaya lebih besar. Ini tidak kita swam, ini 1 kilo langsung. Yang ini yang di swam. Jadi di sini cukup besar, di sininya dibuat stabil. Jangan dibalik. Kalau dibalik ininya, karena sebenarnya besar kan ini ya. Ini yang kita buat besar, ininya stabil, nggak ada gunanya. Karena output di sini transistor ini bisa juga dia membuat nanti daya itu akan naik melebihi yang diinginkan. Nah, di sini yang kita buat. Sehingga walaupun besar di sini nanti dia, di sini akan dibuat tetap stabil. Jadi ya. Nah, ini kita coba sama dengan rangkaian kaskade seperti biasa. Ini kita buat transistor yang sama, ya, ini petanya sama, R1, R2-nya sama, RC dengan RE-nya sama, nih ya. Nah, bebannya yang berbeda kan. Kalau ini beban akhir, sedangkan beban dia adalah Z istat tingkat 2. Nah, kita hitung cari tahanan emitter sama dengan kemarin. Pada saat DC ini putus ya. Putus, ini putus tinggal ini saja. Sehingga dia sama dengan rangkaian 1 kilo. Sehingga dapatkan 1,8 VBB-nya. Kemudian kita cari secara ideal saja. Kalau mau cara detailnya juga bisa karena ini betanya diketahui. Ini cukup besar ya 200 ya. Di simulasi kita tidak sampai segini kita dapat. 160-an paling. Nah, didapatkan nanti harus IE-nya 1,1. Nah, berapa ini tadi? Reaksinya 25 lagi kita ambil ya. 25 milivolt per arus emitter DC. Sehingga kita dapatkan RE aksen tingkat ya, tahun diodenya mau tingkat 1, tingkat 2 sama ya. Karena transistornya sama, R1, R2, RE, RC-nya sama, sehingga dia dapat 22,7. Jadi, tahanan emitter AC tingkat 1 sama dengan tahanan emitter AC tingkat 2. Jadi bebas tingkat pertama. Kita RE tambah RE aksen. 200, 277, 180 dapat 45. Sama ya. Waktu satu tingkat. Sehingga nanti impedansi tingkatnya dapat 1,72 sama dengan satu tingkat tadi ya. Kita lihat satu tingkat sama. 1,72. Sama kan? Tingkat. Yang berbeda dia adalah nanti adalah pada saat beban terhadap terhadap apa namanya tahanan RC terhadap bebannya. Nah, sehingga tegangan input ya, kita di 50 milivolt juga ya bisa dapatnya sama 37 sama dengan satu tingkat ya. Ini kan ada sama kali ini 1 mili ini 50 ya. Bukan 1 mili terlalu kecil nih karena 50 ya. Terus kecil ini terlalu kecil. Kalau tanpa swam baru ya. Bentar saya lihat simulasinya berapa. Swam kaskade ya. Sebentar saya cek dulu ya. Nah, bisa 50 ya. Nah, perhitungan kita sama ya 50 ya. Nanti gambarnya saya ubah nanti. 50 inputnya ya. 10 mili.
karena dia sudah swam. Kalau rangkaian tanpa swam benar, karena penguatannya sampai 4.000 itu ya, penguatan total 4.000 kali antara input dan output. Nah, kalau sini dia akan lebih kecil. Kalau tadi dia satu tingkat, nah kita lihat satu tingkat, penguatannya besarnya hanya AV-nya 13 kali ya. Kalau tanpa swam ini adalah 100 lebih, 117 kalau salah. 100 lebih ya, ini 13 kali coba. Nah, makanya kita inputnya ini 50 ya. Bisa 50 masih aman. Nanti kita cek. Inputnya ada 50, 37 mili yang tinggal sumber ya 50 dari 50. Ininya hanya 37 mili. Kita contoh ya sebentar. Nah, jenis tingkat 2 sama dengan jenis tingkat 1, 1,72 kilo ya, karena ini sama. Nah, bedanya di sini nanti untuk penguatannya. RC-nya, nah, RC kecil, tahanan kolektor. Kalau impedasi tingkat pertama, dia adalah paralel dengan ZIZ tingkat 2. Nah, ini tingkat 2 ya. Tingkat 2. Sebentar ya. Walaupun dianya sama ya, tingkat 2, tingkat 1 sama. Jadi beban dia adalah ZIZ tingkat 2. Ya. Hingga RC tadi yang satu, RC kecil tadi ya, yang besarnya ini tadi. 3,6, 3,6 dengan 10 kilo ya. Nah, ya. 3,6 paralel dengan 10 kilo. Dengar ya. RC 3,6. Nah, kalau bagian outputnya dia 10 kilo, kalau ini dia paralel dengan 1,72 kilo. Step, ya. Tingkat 1 ya. Ini adalah ini penguatan tingkat 1. Input di tingkat 1 ya. Impedasi tingkat pertama nih ya. Ini support. Di tingkat pertama. Karena dia berbeda nanti di tingkat kedua ya. Jadi dia RC-nya itu adalah RC AC ya, tahanan kolektor AC-nya, tahanan kolektor paralel dengan ZIZ tingkat 2. Di mana RC-nya adalah 3,6 kilo paralel dengan 1,72 kilo ya. ZIZ tingkat 2 satu sama. Dia dapat 1,16 kilo. Kalau tingkat 2 dia ininya RC 3,6 paralel dengan 10 kilo. Dia dapat 1,6. Dia penguatannya menjadi 5,7. Kalau satu tingkat tadi berapa? 13. Turun lagi kan? Ya, 13. Nah, nih. Kalau tanpa swam, ini 117. Ya. Kalau ini tanpa swam, ya, jadi desanya penguatannya hanya dapat dari 13 kali itu dia hanya dapat 5,7, 6 ya. Kalau ini 2 tingkat, ini dapatnya 37 kali, 30 kali lebih ya, tanpa swam. Jauh lebih kecil memang. Sehingga nanti tegang AV-nya, ya, penguatan tegang output-nya 37 tadi ya, 37 mili, sehingga V dikali Vin 5,7 kali dikali 37 mili dapatnya 211 milivolt. Makanya ini bisa besar kita ya inputnya, sumbernya ya. Jadi sumbernya besar, dia bisa digunakan pada swab. Tingkat kedua dia bebannya berbeda. Kalau tadi ini adalah ZIZ tingkat 2, RC paralel dengan ZIZ tingkat 2, ini dia RC paralel dengan RR. Sehingga dia 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. Ini udah kita hitung berapa kali ya. Pokoknya 2,65 kilo. Pasti di bawah 3,6 ya. Sehingga nanti penguatan tegangan tingkat keduanya adalah RC tingkat 2
265 dibagi dengan RE tambah RE aksen 180 tambah dapat 13 kali. Kalau satu tingkat saja tadi dia adalah 5,7 ya. Nah, 5,7 kalau dia 13 kali ya. Satu tingkat tadi ya. Yang satu tingkat. Nah, 13 ya. Ini sama. Keduanya 13 kali. Sehingga penguatan totalnya adalah 5,7 dikali 13. 130 bagi 2 lah. 60 kali lebih ya. 13. Sehingga AP totalnya dapat 74 kali. 6 kali 13. 10 tambah 18. Lumayan besar lebih dari 2 kali ya. Sehingga nanti payout-nya jadi 2.700 jika 50 ya. Sehingga dayanya nanti kita lihat di simulasi saja. Nah, kita lihat simulasinya yang satu tingkat dan yang dua tingkat. Yang dua tingkat sambil yang ini langsung ya. Wattmeter daya ya, langsung daya sambil. Di atasnya ada yang arus dan ini sama. Cuma kita kan ini penguat daya ya. Karena dia adalah dayanya dikeluarkan bukan tegangan ya. Sehingga nanti ininya tadi 50 ya. 50 mili. Kalau rangkaian SWAM ini udah cacat outputnya ya. Ini lihat. Inputnya ya, daya input yang masuk adalah 400 nanowatt. Ya, nanowatt. Setengah mikrowatt. Di satu tingkat dia lewat satu tingkat udah naik. Dari hanya setengah menjadi 12 mikrowatt. Tadi setengah menjadi 12 ya. Berarti dia kira 24 kali dayanya ya. Kalau tadi yang kita hitung kan adalah tegangannya. 5,7 ya tegangannya. Kalau ini kan daya, karena arusnya lebih besar. Daya akhirnya adalah dalam mikro dia. Nah, ini dalam mikro juga 12 menjadi 300, hampir 340 ya. Kalau 10 kali aja baru 120. Hampir 3 kali lipatnya lagi ya. Mikro. Dibandingkan ini setengah menjadi jadi hampir 700 kali ya dayanya. Dayanya ya, bukan tegangan. Karena arus dikali tegangan ini daya. Kalau arusnya nih, kita lihat. Ini harusnya sebentar nih harus input di sini ya sebentar. Harus sama nggak apa-apa sama. Ini arus 80 nano satu tingkat pertama menjadi 400 masih nano ya. 60 tapi udah naik ya. 50 kali nih. Kalau 100 kali kan 10 kali itu kan 800. Ini baru 400 ya. Berarti 5 kali lebih ya. Harusnya ya. Dari setengah katakan itu setengah menjadi 18, 19 lah ya. Berarti kan dia kira-kira ke setengah menjadi 36 kali lah ya. Nah, makanya tadi arus dan tegangannya ya. 50 tadi ininya. Inputnya ya. Ini sebut 5 mili ya. Oh 5 mili. Oh yang atas 5 mili. 50 ya. Kan nggak cacat ya. Inputnya nggak cacat. Karena penguatannya kecil, sangat stabil ya. Tapi penguatannya akan berkurang. Nah, itu dia. Jadi dalam satu sisi dia sangat stabil, tapi di sisi lain dia dayanya jauh berkurang. Nah, biasanya itu nanti akan kita ambil. Nah, sambil contohnya nanti kombinasi yang ini tadi. Tapi nggak saya hitung simulasinya sebuah daya ini. Jadi di sini kan penguatannya sudah turun ya. Kita swam lagi 2 kali turun dia.
Sehingga di sini kita lepaskan ininya, swamnya, supaya nanti output akhir lah yang akan mengontrol. Tetapi daya di sini akan bervariasi, emang. Pada saat ini tinggi, tentu dia kan kali akan tinggi dia. Ini rendah, dia juga akan rendah. Tapi dia tidak akan melebihi daya yang stabil. Karena sini dia yang stabil kan. Kalau tadi sangat stabil itu ya, dua-dua. Ya. Sini sudah distabilkan, sini stabilkan lagi. Tapi ini kecil lagi ya. Nah, ini kita ambil contoh. Sehingga nanti kita bandingkan swam kaskade dengan stabil. Kita isi sama-sama ya 50 tadi ya. Cari dulu cacat enggak? Cacat dia. Sebentar ya, saya cek dulu. Cacat tadi. Nah, ini akibatnya. Ya, nanti kita lihat. Dayanya meningkat. Jadi kita buat di sininya. Sebelahnya nanti ya ini. Sama-sama 50 ya. Dulu inputnya 50 mili ya. Kita lihat dulu ya sebelumnya. Sebentar, ini enggak bisa sekaligus ya bukanya. Ketutup soalnya. Kita lihat dulu yang aslinya ya. Yang swam, dua-duanya kita swam. Tingkat pertama dan tingkat kedua kita swam. Yang kita ambil yang langsung ininya aja ya. Yang wattnya. Daya input, daya tingkat pertama, daya output. Ya. Ininya 50. Ya. 50 mili ya. 50 mili. Nah, kita lihat. Nanti kita bandingkan dengan, bentar ya, ini dia agak susah. Dan sama ini yang udah kita coba tadi, tingkat pertama, daya outputnya ya, daya output akhir aja kita lihat. Dengan ini dua-duanya di swam ya. Tingkat pertama swam 180, swam 180 ohm, dapatnya 338,8 mikrowatt. Dan outputnya tegangannya tidak ada cacatnya. Lihat. Tegangan input dan output sama-sama sinus. Fasanya sefasa karena dua kali balik. Balik pertama dia berlawanan balik kedua. Jadi tegangannya ini banding tegangan 50 menjadi 1000 ya. Jadi kalau 10 kali 20 kali lah totalnya ya. Tegangannya 20 kali ini berapa? 20 kali 60 kali lah ya tuh ya. 20 kali 3 60 kali. Ini kalau saya buat sama-sama 100 itu ya. Berarti ini kan 10 kali ya. Susah. Saya buat dia 50 kali ya. Nah, 3 kali lipat ya. Ini 50 ke 1 itu 20 kali kan. 50 ke 1000 20 kali. Tambah 3 kali. 60 kali lebih kurang 60 kali ya. Nah, kemudian dayanya tadi 330. 50 mili ya. Nah, kalau ini tidak kita swam, saya tutup dulu ininya ya, karena susah bukanya. Ketutup sama zoom. Kalau kita tingkat pertamanya nggak kita swam, nih, jadi 1 kilo tadi kan 180 dengan 820 ya, seri di sininya. Pada saat DC, saat AC dia ini 1,0, ini dia menjadi 180. Kalau tadi 180 ya. Nah, lihat hasilnya.
Untuk daya dulu ya. Baru kita lihat cacat enggak. Tadi kan hanya 300-an ya. Ini dia meningkat sampai 1 miliar. Tetapi lihat, tegangannya akan cacat. Nah, jadi dia terlalu besar untuk 50 milivolt peak. Nah, cacat apapun ya, kotaknya. Harusnya sinus. Jadi berapa dia? Nah, nanti di pungut daya akan kita cari berapa nih maksimal puncaknya. Di sini bisa kita turunin gitu ya. Makanya hanya 25 umpamanya ya. Belum tentu pasti ya 25 ya. Supaya dia nggak cacat. Nih, masih cacat. 25 aja masih cacat. Kita ambil 10. Nih, masih cacat sedikit atas. Ya kan? Nah, paling dia 5 gitu coba. Jadi untuk 50 kalau yang tadi dia bisa swam dengan swam ya. Tingkat pertama, tingkat kedua kita swam pas KD-nya. Nah, ini baru. Hanya 5 kali sepersepuluhnya tadi ya. Sepuluhnya ya. Nih, 5 mili. Penguatannya akan berubah. Nih, hanya 200. Iya, ini input turun ya pasti turun. Dari 1 lebih menjadi. Jadi dia tidak bisa kita hanya, oh dikuatkan. Nah, hati-hati. Karena ingat untuk swam itu tujuannya adalah emang untuk beban-beban yang besar. Tegang-tegang input yang cukup besar. Tapi kalau dua-duanya satu tingkatnya kita buang, atau kita jadikan ini maksimal, ya, lihat ini, dayanya memang sangat besar, tetapi dia akan cacat. Outputnya akan cacat. Ya, nggak ada guna. Ya, nggak ada guna. Jadi paling 5 mili, input 5 mili. Kalau kaskade biasa malah ini hanya di bawah 1 mili ya. Nah, itu beberapa rangkaian penguat ya kaskade. Jadi untuk mengamankannya kita kasihlah tegangan supaya apa? Masing-masing transistor. Kalau ini kita buka bisa saja, tetapi dengan catatan nanti input kita ini jangan terlalu besar. Kalau kaskade biasa kan, sebentar, ambil lagi. Kaskade, nah, saya lihatin nanti. Ya, yang penguat juga lah ya ini. Ya, inputnya ya. Dalam mili saja tidak bisa ya, kaskade biasa. Jadi inputnya benar-benar untuk input yang sangat kecil. Kita lihat nih, saya ubah dulu 1 mili aja. 1 milivolt itu sangat kecil itu ya. 1 mili. Kita lihat kaskade biasa nih ya. Jadi kita coba 1 mili. Dayanya ya, dayanya sih naik. Cuma outputnya kita lihat. Kalau tadi masih bisa 5 mili ya. Kaskade satunya ini 1 mili tadi ya. Lihat outputnya. Nah, udah cacat ya. Bawah atasnya aja nggak sama. 1 mili, di bawah 1 mili. Tadi 5 mili aja masih aman. Jika ini biasa, yang di belakangnya kita swab. Apalagi swab dua-duanya, 50 mili saja masih aman. Ya, cacat. Ini paling dia 0,2 tadi ya. Saya coba 0,2 mili atau 200 mikropik ya. Nah, kita lihat 200 ya. Nah, ini inputnya baru. Nih. Karena penguatan itu sangat besar ya. Ya, kita lihat ini tegangannya. Tegangan untuk melihat cacat nggak cacatnya ya. Ini adalah hasil daya. Dari 3,7 picowatt menjadi mikro ya 15. Kalau dia ini mikro ke nano saja ini 15.000 nano. Ini hanya piko ya. Kalau kita jadi ke piko ini 15 juta piko. Ini dapatnya hanya 3 ke 5, sangat sangat jauh kan. Ada di berapa ribu kali tadi ya ininya.
Ini perkalian ini dengan ini. Tetapi ingat, dengan catatan input sangat kecil. Nah, itu. Dan ini tidak stabil. Ini bisa akan turun naik terhadap suhu, arus IC, dan terhadap pergantian transistor. Walaupun transistor tidak terlalu sering ya, tetapi kalau terhadap suhu dan arus IC itu akan bisa sering terjadi. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang rangkaian yang kita buat tadi dari awal, common emitter satu tingkat, kemudian kaskade, kemudian SWAM gitu ya, SWAM 2 tingkat, atau SWAM yang satu tingkatnya tanpa tahanan SWAM, yang satunya dengan SWAM, itu daya outputnya untuk satu saat itu hanya satu daya. Tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita tambah, kecuali input yang kita turun naikkan. Kan nggak mungkin input turun naikkan. Ada input dari peralatan lain biasanya nih ya. Nah, kalau kita pingin daya kita itu bervariasi, nah ini dia, kita masuk penguat 2 tingkat, ya sama, di tingkat juga ya seperti ini. Satunya juga dia akan stabil dan diumpan balikan. Ini yang stabilnya di sini ya, kanan RE-nya. Kemudian kebalikan dari yang simulasi kita tadi. Kalau tadi kan ini yang tidak ada RE-nya, ini yang ada RE kan. Outputnya hanya satu. Jadi sebelum output dia kita umpan balikan lagi ke tingkat pertama. Nah, ini tandaan RF. FF-nya secondary feedback ya, umpan balik. Umpan balik. Nah, di mana R ini kita buat 2 buah ya. Satunya konstan, satunya lagi variabel. Jadi sehingga nanti umpan baliknya itu bisa bervariasi. Jadi tahanan RF-nya dibuat 2, satu tahanan konstan, sama seperti tadi. Oh, 1 kilo, 1 kilo, satu lagi buat variabel. Nah, variabelnya inilah nanti akan meningkatkan atau menurunkan daya output. Sehingga dia diumpan balikkan di sini ya. Ini udah buat stabil ya. Buatkan. Pada saat ini naik, dia naikkan ke sini, dibalikkan. Pada saat ini turun, dia dibalikkan lagi. Sehingga dia akan stabil untuk tahanan yang sama. Di mana tahanan kita buat bervariasi. Sehingga nanti yang saat ini di bypass, sedangkan ini tidak di bypass. RE-nya ya, tahanan emitternya. Sehingga nanti tahanan VE-nya di sini, pembagi tegangan kan. Kan ada VE. VE di sini ya. Pembagi tegangan antara RE dengan RF ini. Di tegangan. Sehingga nanti tahanan VE-nya akan berubah dari RE dibagi RE tambah RF di tegangan V out. Akhirnya ya. Sebelum keluar. Sehingga pada saat RF-nya ini turun naik, sehingga nanti VE-nya akan turun naik juga. Jika RF-nya besar, VE-nya turun. RF-nya kecil, VE-nya naik. Nah, pada saat VE-nya naik, apa? RCB akan turun. VE-nya turun, RCB akan naik. IC akan naik, output akan naik. Sehingga pada saat RF naik, daya output di sini akan naik. Pada saat RF turun, daya output akan turun. Kenapa? Pada saat RF turun di sini, VE-nya akan kecil. Kecil, kecil sini kan. RF kecil, tentu VE-nya akan lebih kecil. Pembaginya turun kan. RE tetap, RF-nya RF kecil, VE-nya akan turun. VE turun. VE turun, sini kan. Jadi VE-nya lebih kecil. RF turun ya. Kalau RF besar, VE-nya akan turun. Pada saat VE-nya besar, saat VE-nya kecil ya, VE akan naik. VE naik, di sini input arus basis akan turun. Karena pengurangnya yang naik. Karena dia kan PBB dikurang IBRB. Nah, kalau ininya kan PBB dikurang IBRB dikurang PBE dikurang VE. Nah, VE besar kan tentu IB-nya akan turun. Saat VE-nya turun, IB akan naik. VE turun dari mana? Pada saat RF-nya besar. RF besar, VE turun, IB akan naik, output akan besar. Sehingga tahanan RF naik, daya akan naik. Nah, itu dia. Sini. Empat baginya di sini. Jadi berlawanan ya. RF-nya naik, VE-nya akan turun. VE turun, sehingga di sini buat saat SWAM ya, IB akan naik. Jadi RF-nya besar, VE-nya turun. VE turun, IB akan naik. IB naik, tentu nanti IC naik, di sini akan naik.
daya akan naik. Pada saat R nya kecil, VE akan besar. VE besar, pengurangnya besar, sehingga IB akan turun. IB turun, daya output akan lebih kecil. Nah, nanti kita lihat, buktikan. Jadi penguatan tegangannya adalah RF, tahanan feedbacknya tadi, dibagi dengan tahanan emiternya. RE tadi ya. Sebenarnya ini harus tambah RE aksen ya, RE. RF bagi tahanan emiternya. Di sini diabaikan nih RE aksennya. Tambah satu gitu ya. Karena RF bagi RE jauh lebih besar biasanya diabaikan, tapi kita pakai aja ya nanti perhitungan. Nah, karena di sini udah maghrib ya, nanti kita lanjutkan lagi habis sholat maghrib. Kita istirahat dulu untuk menyelesaikan contoh ini nanti ya, sama simulasinya. Kita istirahat dulu ya. Penguat umpan balik tadi ya, penguat tingkat umpan balik. Jadi dia di mana pada tingkat pertamanya kita buat swab, kembalikan dari yang kita yang 2 sem tadi ya, yang satunya kita ambil maksimalnya ya, kemudian di sininya yang kita ambil kestabilannya ya. Nah, pada bagian output malah dibuat dia tanpa tahanan swab. Cuman sebelum output keluar kita umpan balikkan ke tingkat pertama. Sehingga tegangan emitter di sini AC ya, tegangan emitter AC di sini sama dengan tahanan RE dibagi tahanan RF tambah RE dikali tegangan V out yang akan keluar di sini ya. Di mana nanti tahanan RF ini kita bisa buat variabel. Jadi jangan R variabel saja, satu R konstanta, satu variabel. Kenapa? Kalau R variabel saja, pada saat R variabel kita buat atau potensiometer ya, kita putar ke kepala 0, dia dapat hasilnya 0 ya. Ini dia tidak ada umpan balik lagi, sama jumper ya, tidak ada umpan balik. Sehingga nanti output ke sini ya langsung akan, jika terjadi kenaikan, dia akan langsung keluar. Dan tidak bisa kita. Nah, makanya dibuat R variabel ini dua buah. Satu R tetap, pada saat R variabelnya kita 0 kan, masih ada R umpan balik. Berarti dia minimalnya ya. Pada saat R variabel kita maksimalkan berarti totalnya. Di mana nanti besaran VE-nya tadi, ini akan menentukan nanti besaran daripada tegangan output akhirnya. Karena VE adalah RE, tanah emitter ini, swam, dibagi dengan RF ditambah tanah emitter swam dikali pembagi tegangan ya. Di saat RF-nya kecil, jika tegangan umpan balik ini kecil, maka akan VE-nya akan lebih besar. Jika VE lebih besar, arus IB akan turun. Karena pengurangnya lebih besar. Ada sini VPB dikurang VBE dikurang IERE, di mana VE itu adalah IERE. Jika VE-nya besar, tentu IB-nya akan turun. IB turun, IC akan turun, di sini juga akan turun. Pada saat RF-nya besar, di sini besar, tentu VE-nya akan turun karena pembaginya bertambah. Ini ya, pembagi RE dibagi ini lebih besar, VE akan turun. Di saat VE turun, di sini arus IB akan naik karena pengurangnya akan berkurang. IB naik, IC naik, di sini juga akan IB naik, IC naik. Jadi dia RF-nya berlawanan dengan VE. VE-nya besar, pada saat RF-nya kecil, VE-nya besar. Pada saat RF-nya besar, VE-nya kecil. Pada saat VE-nya besar, pada RF kecil ya, IB akan turun. Pada saat RF besar, VE akan turun. VE turun, IB akan naik. Yang ada sih RF-nya. Jadi kenaikan RF akan menaikkan daya. Sehingga nanti besar penguatannya hampir sama dengan RF dibagi dengan RE tambah 1. Ini karena RF dibagi RE lebih besar daripada 1, biasanya diabaikan orang. Tapi kita tetap pakai nanti ya. RF. Yang kita lihat. Jadi kita gunakan ini. Ini rangkaiannya. Sama dengan rangkaian sebelumnya tadi. Ini tambah 1. Jadi ininya 1,1 jadi RE-nya ya. Di sini. Di mana R feedbacknya ada dua. Satu R tetap 1 kilo. Satu R variabel 10 kilo. Jadi R maksimalnya nanti adalah 11 kilo. R minimalnya 1 kilo. Kalau 1 kilo ini kita abaikan, kita tidak pakai gitu ya. Maka nanti pada saat maksimal 10 kilo, minimalnya 0. 0 tidak ada umpan balik.
kabel saja nih, pada saat AC kabel saja, tidak putar balik. Sehingga nanti dia langsung keluar. Jadi tidak apa namanya, tidak ada feedbacknya, sehingga ini akan tetap berbahaya bagi output. Jadi kalau ini tinggi dia kembalikan. Nah, itu makanya kenapa dikasih tahanan 2. Nah, jadi gimana besarannya nanti baru kita simulasikan. Sehingga tadi ini kita tetap satunya kita tambahkan ya. Ini kita gunakan persamaan yang 210, jangan dari bawah. Sehingga nanti AV-nya adalah AV minimum adalah pada saat RF-nya 0 ya, sehingga hanya 1 kilo. Sehingga dia RE-nya maaf ya, 100 ohm, ini 1 kilo, ya kan? AV, RF dibagi dengan RE. RF-nya 1 kilo. Jika pada saat ini 0. Makanya kita turunkan ininya 1 kilo dibagi 100 ohm dapatnya tambah 1 ya 11 kali. Pada saat RF maksimal, nanti di sini dia tegangan maksimum adalah RF maksimal. Sehingga nanti RF 1 kilo ditambah 10 kilo jadi 11 kilo dibagi dengan RE-nya tetap ya. Ini kan transfer tetap. Dapat 111 kali. Nah, ini kita lihat simulasinya. Nah, di sininya kita bisa tegangan agak besar sedikit gitu ya. Karena sini sudah diturunkan. Penguatannya di sini lebih kecil. Tapi di sini diloskan gitu ya. Kita lihat simulasinya ya. Kita lihat tegangan arusnya sama dayanya. Nah, kita lihat dulu sebentar yang pakai yang arus saja ya. Sebentar, arus. Sebentar, saya ini dulu sebentar ya. Saya. Nah, di sini saya ini sedikit untuk R variable ya, R variable. Sini ada R variable. Jadi dia ada 2, bisa kita ambil R variable-nya di sini ya. Pertama adalah sini dia, variable resistor. Ini bawa 1 kilo ya, saya ambil 1 kilo. Dia ini biasanya hanya 2 kaki. Jadi geser sini ya, ke kiri, ke kanan. 50%, 5% dia ini 1%. Ini boleh bolak-balik. Inputnya boleh bolak-balik. Cuma nanti kalau dia bolak-balik, nanti dia 100-nya menjadi 0, 0 jadi 100 itu ya. Nah, yang kedua adalah potensiometer. Ya. Dia mempunyai 2 sifat. Yang pertama dia bisa nilai konstan. Nilai konstannya adalah ujung-ujung. Kalau ini kan ujung-ujungnya kalau dibalik jadi kebalikannya ya. Ujung-ujung nih. Berarti nilainya tidak variabel lagi. 1 kilo terus. Tapi kalau diambil ujung yang di tengah, nah, dia bisa 0 sampai maksimal. Tinggal sama dengan tadi, tengahnya ini yang bergeser ya. Kalau kita balik sini, tadi di 100% jadi 0%, 0% jadi 100%. Ini kita lihat di sini. Ini ya contohnya ya. Sebelum saya masuk yang, karena kita ada R variable tadi ya. Ini saya ambil yang di sini ya. Nah, contohnya. Saya ambil ini 100%-nya. Bagian atas kalau ininya kan, sebentar dia aslinya ya, kalau nggak diputar-putar ya. Begini deh ya. Nah, aslinya ya. Berdiri seperti itu ya, ke atas. Jangan balik dulu. Yang digeser dulu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau di bagian atas dengan tengah kita buat,
Satu lagi saya buat ujung-ujung ya, 3. Sampai dulu ujung-ujung deh. Nah, ujung lah. Ujung atas, ujung bawah. Saya geser-geser dia, ini nggak ada pengaruhnya. Ujung-ujung dulu ya, atas ujung bawah nih. Om. Saya jalankan ya. Ini dia 100% kan? 100% dia 10 kilo. Ya benar dong 100%. Saya 50%, dia tetap 10 kilo. 45% dia 10 kilo juga. 0%, dia juga 10 kilo. Jadi dia, kalau ujung-ujung, artinya bahwa itu tahanannya adalah tahanannya tidak variabel, tahanan konstan. Kalau 10 kilo, 10 kilo, 1 kilo, 1 kilo gitu ya. Nah, kalau ujung atas dengan tengah, gimana? Nah, saya ambil 0 dulu ya, 0%. Ujung atas dengan bawah, kalau dia 0, harusnya kan 0. Tidak, dia malah 10 kilo. Nolnya malah nanti menjadi 100-nya menjadi 0. Ya, 0,000 ohm, ya, 0 ya. Nah, jadi kalau kita ambil mau 100-nya maksimal, 0-nya minimal, jangan yang atas dengan tengah, tapi tengah dengan bawah nih, tengah dengan bawah ya. Tengah dengan bawah, pada saat 100% dia 10 kilo, kalau saya geser 50%, dia akan ikutin ya. 5 kilo, kalau saya geser ke 0, dia akan baru 0. Ya, ini ya. Arti dia, kalau kita mau maksimalnya ke kanan, berarti dia tengah dengan ujung bawah. Kalau kita maksimalnya ke kiri, ya, di 0 yang 100, dan 100-nya di 0, jadi kebalikannya dia, jadi bingung tuh. Ini dia di tengah dengan atas. Kalau atas dengan bawah, berarti dia nilainya nilai konstan. 1 kilo, 1 kilo, 10 kilo, 10 kilo gitu ya. Nah, ini R-nya. Nah, ini yang kita gunakan ya di sini ya. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat untuk ininya ya. Tutup sebentar. Kita geser dulu ya. Di zoom begini nih, kita tutup dia. Ini kita ambil dulu yang arus sama tegangannya. Nanti kita ambil dayanya. Kita ambil daya di sini. Terlihat. Karena kita kan punya daya ya. Nah ya, ini umpan baliknya. Umpan baliknya ya. Ini saya ambil dulu yang 0% dulu ya. Persen. Berarti ini yang bekerja 1 kilo. Dari outputnya ya, arus dulu. Arus inputnya 5, apa ya, 6 mikro lah ya. 3 pertama, nggak bisa ambil nih, sebentar. Turun deh ya. Akhirnya selesai. Nah, 11 mikro ya. Sebentar, ini yang tengah-tengah nih kau turun. Sini sama harusnya. Kita lihat dayanya aja nanti ya. Lihat tegangannya. Ini akhir ya. 5 mikro, 6 lah ya. Ini turun dia kan, sampai 1. Pada tingkat pertamanya ya, tingkat pertamanya. Ini pada saat ininya 0 ya. Pada saat hanya 1 kilo. Kemudian dia berakhirnya 11, ya nggak sampai 2 kali ya arusnya ya. Tegangannya, tegangannya 10 mili.
Ini sengaja saya ini dulu untuk satu nanti ya. 10 kali ya. Sama dengan tadi kan tegangan 10 kali. 10 kali lebih dikit aja kan. Ini juga hanya 5 6 nggak sampai 10 dua kali ya. 12 baru 2 kali. Kemudian kalau kita naikkan dulu, nanti baru kita lihat dayanya ya. Naikkan arusnya 100% aja langsung ya, karena 2 tadi ya. Nanti baru kita coba yang lainnya. Ini dari 6 kali tadi, 6 mikro ya, menjadi 98. Kalau 10 kali saja, berarti 60 baru kan. Ini dia sudah kenaikannya lebih 10, berarti 15 kali lah ya. Tegangannya nih. Ya, tegangan juga naik. Kalau tadi hanya berapa 10 kali, sekarang dia akan naiknya lebih. Ininya 50 kali ininya ya, hampir 100 kali harusnya tegangannya ya. Nah, kalau daya berapa? Nah, kalau daya kita ambil. Karena kan hasilnya daya sebenarnya ya. Ini harus tegangan dua-duanya naik. Kami coba dayanya. Ini daya awal, daya input hanya 63 nano. Pada saat ini nol dulu ya. Kita ambil nol dulu ya. Nol. Nah, ya. Ini nggak berubah, yang berubah output. Dia 1,2 mikro. Nano ke mikro. Ini untuk 1 mikro saja 1000. Ya. Nano. Jadi 62 ini menjadi 1200. Karena tadi apa? Dua-duanya lebih besar kan? Tegangan arusnya lebih besar, tegangan lebih besar. Sehingga daya itu kan perkalian arus dan tegangan. Jika ini jauh lebih besar deh ya. Pada saat ini no, kita naikkan langsung maksimal dulu ya. Dari 1,2 nanti dia menjadi 97. Ya kan tetap ya. 1,2 mikro tadi ya. 1,2 setengah 50 ya. Dari 60. Kalau ini 2 kali saja ini baru 125. 125 berarti kalau 1000 ini 10 kali, ini 20 kali ya. Baru 20 kali. Daya awal sama daya akhir. 20. Kalau 2 kan 125, kalau 10 1,25 lah ya. 20 kali. Kemudian kalau maksimal, R-nya kita maksimalkan. Nah, dia menjadi 97 atau 98 lah ya. Ini dia hanya 60, 150 kali. Ya, 150 kali, lebih kurang perubahannya. Nah, ini terlalu besar umpamanya. Ini bisa kita kecilkan. Tapi lihat dengan tegangannya juga ya, nggak boleh, nggak cacat ya. Tegangan juga nggak bercacat, bukan hanya daya besar ya, lihat tegangan. Ini yang maksimal ya, yang maksimal. R maksimal. R 100% nih. Nah, gimana kalau R-nya kita nolkan tadi ya. R variabelnya ya. Ya akan turun ya. Turun tapi kan tetap lebih besar ya. Ya. Ini 10, ini 500. Kalau kita buat sesama 500 nih. Ini 200, ini 10. Nih 50 aja dia nih. Nih kalau kita buat 50 itu perbandingannya. Nah ya. Tetap lebih besar. Karena common emitter ya. Walaupun swam, outputnya pasti lebih besar. Walaupun akan turun dibandingkan tidak swam. Jadi walaupun dayanya besar nih, maksimal tadi ya, tapi sinyalnya tidak rusak gitu ya. Inputnya berapa tadi nih? Cuma 10 milivolt ya, cukup 10 milivolt. Kebesar ya. Karena di 2 tingkat. Tidak ada cacat. Ininya 150 kali. Daya ya, daya 150 kali. Kalau tegangan ya, kita hitung tegangannya nih. Kayak tegangan ini tadi bisa dilihat perbandingannya ya. Arus sebelahnya. Ya kan?
Ini susah lah 50 sambil. Nah, ini ke 500. Kalau 10 200, 20 25 ya, 25 kali ini 25 75 kali lah ya tegangannya. Tegangannya 75 kali, arusnya input dengan output ini 6 ya, 6 mikro menjadi 98 lah ya. Di 6 90 aja bisa 10 aja baru 60. 15 kali ya. Harusnya 15 kali. Tegangannya berapa kali tadi? Di 50, 10. Nah, yang ini ya, yang bawah tadi ya. Yang ini ya. Nah, ya. Ini aja baru 10, ini 50 kan. Ini aja 2 kali. Ini ke sini 500, 5 kali 10, 50 ya. Lebih 100 kali. Tegangan 100 kali. Harusnya 9, 150 kali. Sehingga dayanya, nah ini daya. Nah, dayanya berapa kali? Dari 63 nano menjadi 97 mikro. Jadi 60 saja, kalau 10, kalau 100 saja 600 baru kan. 1006, ini 10, 100-nya 6,3 baru. 1000 kali lebih ya. 1500 lebih kurang. Karena dua-duanya lebih besar ya, harus dan tegangan. Nah, ini dia. Walaupun ini cuman, walaupun ininya 1000 kali itu ya, itu masih dalam miliwatt ya. Mikrowatt belum sampai mili. Mikrowatt. Mikrowatt ya. Mikrowatt. Ini padahal udah 100%. Apalagi kalau kita turunin. Jadi dia masih pengalinya doang yang besar ya. Baru pengalinya yang besar. Nah itu dia penguat dua tingkat gitu ya. Bisa variabel. Nah ini dia. Jadi kalau output kita memerlukan daya yang berbeda-beda, kita gunakan penguat bertingkat variabel. Kalau dayanya konstan, nggak perlu. Untuk apa kita buat variabel? Jadi cukup besarnya saja, ini satu saja. Kita mau maksimal. Namanya. Mau berapa output daya output. Cukup ini tanpa kita perlu variabel. Bisa umpan balik, bisa rangkaian swam dua tingkat, ya. Tapi jangan tanpa swam. Nah, rangkaian okaskade saja itu berbahaya karena terjadinya perubahan arus yang sangat besar, bisa sangat ekstrim ya, sehingga nanti akan membahayakan bagi beban kita. Jadi yang dua tadi pakai swam atau penguat daya dua tingkat karena dia ada umpan baliknya ya untuk menjaga supaya jika outputnya melebihi dia akan dikembalikan ke input supaya dikembalikan lagi ke nilai yang lebih rendah. Nah, itu command emitter semua ya. Kita command emitter. Masih ada waktu sedikit lagi untuk pengantar aja ya ini. Penguat yang kedua ada tiga gitu ya. Cuman yang ketiganya sangat sedikit itu nanti ya. Yang satu dan dua ini yang banyak. Yang ketiga, yang kedua ya adalah penguat kolektor bersama atau pengikut emitter. Kenapa disebut pengikut emitter? Karena outputnya di emitter. Nah, kalau sini kan outputnya di kolektor. Output di kolektor. Kolektor ke beban. Kolektor ke beban. Nah, command kolektor atau disebut pengikut emitter, outputnya nanti adalah di emitter. Nah, dia seperti tahanan swam yang besar. Nah, tahanan dengan swam yang besar. Tetapi tahanan kolektornya nggak ada karena output di emitter ya. Seperti dia tahanan swam besar. Maka akibatnya apa? Tegangan outputnya tidak mungkin lebih besar dari tegangan input. Nah, kalau output lebih kecil dari tegangan input, gimana? Kok disebut penguat? Nah, di parameter P kita lihat juga bahwa tegangan memang lebih kecil. Ini adalah penguat daya. Sehingga daya outputnya lebih besar dari daya input. Tegangannya yang lebih kecil. Nah, sehingga ini rangkaian ini sangat sangat stabil ya.
terhadap pengaruh arus, beta dan suhu. Arus IC ya, arus kolektor. Perubahan arus kolektor, perubahan suhu, dan perubahan transistor yang sama ya, jenis yang sama. Tentu bedanya, betanya bisa berbeda. Ini akan lebih stabil. Sangat stabil malah, tetapi penguatan tegangannya sangat kecil. Output lebih kecil daripada input. Tadi kan tidak ada. Output lebih besar daripada input ya, ya contoh-contoh yang tadi. Tidak ada satupun outputnya lebih kecil. Walaupun ini kita buat tahanan SWAM, tidak SWAM, tahanan umpan balik, semuanya outputnya lebih besar daripada input. Output dalam 500 ini 20. Yang lain lagi nih sambil nih juga SWAM 2 tingkat. Ya. Output lebih besar. Ini 1 volt, ini malah 50. Ya. Nah, untuk common apa nanti? Kolektor atau pengikut emitter nanti dia adalah output lebih rendah. Nah, ini kenapa dibuat output lebih rendah kok udah ada lebih besar? Ini adalah digunakan nanti untuk output impedansi rendah. Sehingga nanti daya yang disalurkan itu hampir semuanya itu masuk ke beban. Kalau ini gimana? Ini dibuat untuk output tahanan besar. R-nya besar ya, R-nya besar. Kilo, puluhan kilo, ada yang eh, puluhan kilo lah ya, bisa 100 kiloan. Nah, kita bandingkan kemarin di parameter hybrid itu ya. Jadi output yang besar. Kalau ini kita buat output yang kecil di sini, kita rugi. Daya yang dihasilkan itu besar karena penguat command emitter adalah daya output itu besar ya. Tapi jika ininya kecil, daya yang tadi akan terserap oleh panas di sini di impedansi outputnya. Jadi yang diterima di beban kecil. Makanya dia cocoknya untuk daya-daya besar. Jika kita ini kecilkan, ini kan paralel ya, RC-nya supaya ini mendekati beban yang kecil, maka tahanan, penguatannya akan turun. Karena di RC tadi kan, ini adalah RC dibagi di RC kecil ya. RC kecil itu adalah RC paralel dengan R beban. Dimana jika RC-nya kecil, R bebannya besar ya, dia akan ikutin RC. RC-nya kecil, ininya kecil, dia akan hasilnya kecil kan. Kecil dibagi dengan R aksen, dia akan hasilnya kecil. Jadi penguatan kecil. Tidak mungkin kita mendapatkan yang besar jika RC-nya kecil. Sehingga RC yang besar ini, dia cocok untuk beban yang besar. Nah, kalau gimana tuh beban dalam ohm atau dia 10 20 ohm gitu ya. Nah, makanya dia dibuat adalah rangkaian common kolektor atau pengikut emitter. Tapi resikonya juga ada. Nah, ini dia daya output yang dihasilkan itu akan hampir semuanya dimasukkan ke beban impedansi rendah, tetapi penguatan tegangannya kecil. Artinya apa? Tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Nah, kok disebut penguat? Karena tapi arus output masih lebih besar dari arus input. Karena arus IC itu adalah beta dikali IB kan? Nah, tetap lebih besar. Tapi tegangan lebih kecil. Dayanya akan lebih besar. Lihat nanti di simulasinya ya. Kecuali arus output lebih kecil, arus input tegangan input lebih kecil, itu bukan penguat namanya. Itu namanya redam dia. Redaman jatuhnya ya. Nah, di sini dia nanti gimana dia untuk mendapat diferensi rendahnya akan kita bahas di sini. Ini rangkaiannya. Tidak ada, ini ada sambungannya, salah lagi nih. Sebentar, saya ada yang ininya ya. Gambar 210 ya, sebentar ya. Kehilang apa ya. Sebentar ya, sebentar. Kita ubah sedikit.
Tahanan emitter tidak ada. Outputnya adalah pada emitter. Di beban pada emitter. Untuk AC-nya nanti dia beban paralel emitter dengan beban. Tidak ada tahanan emitter sini. Nah, di mana dia sama dengan mirip dengan kalau pada saat AC ya, sini kan. So, sama dengan ini. Kalau AC kan ini kan so. Jadi ada emitter di sini ya. Nah, di sini ada yang beban ya. Kalau ada emitter di sini, dia paralel kan di sini. Nah, ini dia sama seperti dia mirip dengan common emitter dengan tahanan swam yang besar. Sehingga apa akibatnya? Tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Tetapi arus output tetap lebih besar karena arus IC adalah lebih besar daripada IB. Pada emitter tidak ada. Nah, ini pada kolom common emitter, output pada kolektor, common kolektor, output pada emitter. Maka ini disebut pengikut emitter. Kenapa? Outputnya ngikutin emitter. Nah, akan disebut kalau mengikut emitter tadi ini. Ya. Kemudian dia sefasa. Ya, kita lihat juga di parameter hybrid ya. Output dengan input tegangannya sefasa, tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Sehingga tahanan emitter AC, nah dia mirip ya, ada RE AC, nah ini dia mirip dengan tahanan swam. Cuman tahanan swam adalah ini ya, RE juga kan, swam adalah tahanan yang diberikan pada emitter. Sedangkan RE pada common emitter, atau common collector atau pengikut emitter adalah R emitter DC paralel dengan tahanan beban, RR ya. Nah, di simbol sama-sama nih, sama RE kecil. Ini juga RE kecil. Nah, jangan salah. Kalau RE kecil di common emitter adalah tahanan swam. Sedangkan RE kecil di common collector atau pengikut emitter adalah tahanan paralel RE dengan RR. REDC dengan REDC paralel. Itulah tahanan RE. Jadi simbolnya mirip gitu ya. Jadi pada sisi outputnya, nah ini ya, paralel nanti kan RE. Jadi adalah arus IE dikali RE tambah RE aksen. RE ini adalah tahanan RL paralel dengan RE besar. RE aksen adalah 20 mili sampai 50 milivolt dibagi dengan arus emitter. Jadi ya nanti bedanya. Sedangkan outputnya ya, arus emitter dikali dengan RE-nya. RE kecil ya, RE kecil. Sedangkan inputnya ditambah dengan IE juga dikali dengan RE aksen. RE aksen di dalam transistor, ini tahanan sama RE paralel dengan RL, jadi RE ini dan ini sama. Sehingga V out AV-nya V out per V in, ya, V out per V in, IE ini kan, V out adalah IE dikali RE dibagi dengan IE RE, IE coret, ini coret, tinggal RE dibagi dengan RE tambah RE aksen. Di mana sekecil apapun RE aksen, pasti AV ini lebih kecil daripada 1. Nah, itu ya. Sekecil apapun RE. Tidak mungkin RE itu negatif. Karena tahanan ya, tahanan itu adalah positif. Tidak mungkin negatif. Sehingga berapapun besarnya RE, kecilnya RE, tetap saja AV ini lebih kecil daripada 1. Karena RE jauh lebih besar dari RE, kita abai pun didapatnya 1. Tapi kenyataannya pasti kecil lebih besar 1. Di dalam simulasi tidak akan pernah nanti dapat dia. Oh, karena RE jauh lebih besar. Iya, kecilnya tapi dia 0,999 itu bisa. Tapi tetap saja tidak akan dapat 1 dari AV-nya ya. Yang kecil. Nah, di sini impedasi inputnya sama dengan Z index dulu ya. Beta RE tambah RE input ya. Beta RE aksen paralel ya. Kemudian impedasi tingkatnya sama. Karena bedanya hanya bagian output ya. Hanya antara common emitter dan converter bagian output. Bagian inputnya sama. Ini tanpa melibatkan tahan RG dulu nih ya. Jadi V in sama dengan V sumber. V sumber sama dengan V in.
Jadi stepnya R1 paralel R2 Z inverse, paralel Z inverse. R1 paralel R2 paralel beta RE tambah RE RC. Contohnya kita ambil satu. Masih ada waktu ya. Oh, sedikit lagi. Simulasi aja saya tampilkan dulu ya. Kita melihatkan outputnya. Nanti baru kita hitungannya. Simulasinya dengan melibatkan RG-nya ya. Jadi di sininya dia RE kecilnya adalah 4,3 kilo. Tapi dalam prakteknya biasanya R bebannya itu adalah R kecil. Dalam ohm ya biasanya. Ya, 4,3 paralel. Kemudian dia adalah dibagi dengan RE aksennya. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Tegang outputnya lebih kecil gitu ya. Bentar saya carikan dulu ya. Ininya yang berapa tadi sebentar. 10 kilo ya. Sebentar ya, saya carikan dulu yang 10 kilo bebannya. Tapi nggak apa ini aja saya coba lagi 10 kilo ya. Nanti kita coba. Nah, ini kita lihat. Nanti kita hitung. Sekarang kita lihat simulasinya aja ya. Karena waktunya mau habis. Ini saya lihat tegangannya dulu ya. Arus sama tegangannya. Kita lihat tegangannya dulu. Inputnya berapa tadi? Sebentar, saya lihat dulu. 1 volt ya. Nah, ini besar, berapa besar? Karena penguatannya lebih kecil ya. Nggak bisa dengan input-input yang besar. 1 volt. 1 volt ya. Nah, ini bentuk outputnya. Lihat. Sejajar antara input dan output. Ini kalau sebesarin lagi, ininya nggak muat ya. Nah, lihat. Tumpang tindih. Ini skalanya sama nih. 500, 500. Kalau kecilnya baru kelihatan nih perbedaannya. Nah, ya kan? Berarti dia tumpang tindih. Outputnya di sini hampir sama. Tapi sedikit ya di bawah. Tipis ya di bawahnya. Nah, arusnya. Sekarang kita lihat. Nah, gimana kalau disebut penguat? Inputnya ini. Nanti baru kita lihat dayanya ya. Dayanya di sini. Tegangan udah pasti ya. Tegangannya lebih besar input daripada output. Atau mendekati sama lah ya. Kalau di simulasi tadi tipis banget ya perbedaannya ya. Input. 60, kita buat 59 mikro, ininya hanya katakan 200 lah, 200, 0,2. Lebih besar bang. Inputnya lebih besar nih. Di dayanya ya, di dayanya. Lebih besar input daripada output. Ini yang daya mikro. Nah, ini nggak benar ini. Daya output lebih besar. Kalau ini udah benar ya, dia lebih kecil. Harusnya lebih besar. Kalau tidak bukan penguat dia namanya. Bentar ya, saya ini dulu.
negatif, benar. Daya juga ikut-ikutan. 34, ininya malah 100. Balik. Ini salah. Bentar. Ini benar, tujuan. Ini dia. Kelihatan nggak sebentar? Makanya dia emang cocok untuk kalau kita besarkan dayanya, coba lihat nanti ya. Ini kan ohm ya, dalam ohm. Inputnya 133 mikro. Outputnya 3 mili atau 3100 jika bebannya itu dalam ohm nih. Saya jadikan kilo tadi ya. Nah, makanya dia nggak bisa untuk beban-beban yang besar. Katakan 1 kilo aja dulu. Kita lihat. Ya, ini masih masih lebih besar ya, 1 kilo. Masih lebih besar. Kami tadi 10 kilo. Makanya kok lebih kecil tadi 10 kilo. Ya itu dia. Karena bebannya itu hanya untuk beban ohm ya. Lihat. Inputnya 111, outputnya 34 atau 35. Itu nggak mungkin. Bukan penguat dia kan. Makanya dia memang dirancang untuk beban-beban yang R-nya kecil nih. 1 kilo aja. Ini masih besar. Output sama dengan tadi ya. Output nggak tidak ada beda. Kalau kita ambil untuk yang besar dia bukan sebagai penguat, malah sebagai peredam nih. Walaupun ini hanya 2 kali lipat ya. 2 kali lipat lebih. Tetapi kalau dalam ohm dia, sampai 100 ohm tadi, dia akan jauh lebih besar. Ohm nih. Ya, 3.000 dibandingkan 140. Sabulan aja 150 ini menjadi 3.000 itu kan dua kalau 150 10 terus 1.500 20 kali ya, 20 kali dayanya. Emang karena tegangannya sama, input dengan output hampir sama. Sebenarnya lebih kecil sedikit input ya. Nah, itu nanti kita hitung ya. Jadi dia kalau kita makin besar R-nya ini bebannya, makanya kalau R besar kita jangan gunakan itu, kita gunakan penguat common emitter yang kilo-kilo nih ya. Kalau komutator itu dia, kita buat R-nya besar juga, die-nya akan lebih kecil. Nah, situ dulu kita nanti hitungannya kita buat minggu depan ya. Nah, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, pengganti kita kan minggu pertama libur ya, karena minggu pertama tuh merah. Kita ganti minggu depan hari Sabtu besok ya, tanggal 26, jam yang sama. Nanti linknya saya kirimkan. Tidak yang ini linknya ya, berbeda ya, karena khusus pengganti. Kalau ini saya buat linknya untuk 1 semester ini sama hari Senin semua. Untuk hari Sabtu itu karena pengganti nanti. Nanti linknya khusus ya. Hari pengganti saya minta ganti ke tata usaha nanti. Belum dijadwal belum diganti ya. Tapi kita jadwalkan hari Sabtu jam 5. Pengganti yang tanggal 1. Seharusnya kita minggu ini kan minggu ke-6 kan, kita baru 5 pertemuan ya. Jadi kita hari Jumat, ini kita lanjut. Hari Sabtu jam 5 ya. Nanti linknya saya kirimkan juga. Nah, terima kasih. Nanti yang ini kita bahas lagi hari Sabtu ya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita hari Sabtu untuk pengganti dan hari Senin pertemuan terakhir. Senin depan ya. Kita tutup ya.